Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Business Analysis and Valuation. Dengan anggota kelompok kami ada Dava Putra Setiawan absen 3, Firdausi Afridiana absen 6, dan juga Lilik Syafiratu Zahra absen 11. Baiklah, kita akan memberitahukan apa saja hal-hal yang akan dipelajari pada materi kali ini. Yang pertama yaitu ada analisa bisnis yang akan disampaikan oleh teman kami Dava Putra Setiawan. Yang kedua ada penilaian bisnis yang akan disampaikan oleh teman saya Firdausi Apridiana. Dan yang ketiga ada contoh studi kasus yang akan disampaikan oleh teman kami Lilik Syafiratu Zahra. Oleh karena itu, saya mempersilahkan Dava Putra Setiawan untuk mempresentasikan materi yang pertama yaitu analisa bisnis. Terima kasih Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu analisa bisnis. Analisa bisnis adalah seperangkat tugas dan teknik yang digunakan untuk bekerja sebagai penghubung antara para pemangku kepentingan untuk memahami struktur, kebijakan, dan operasi dari suatu organisasi dan merekomendasikan solusi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Tujuannya adalah evaluasi yang komprehensif. Analisis bisnis dimulai dengan analisis strategis dan kompetitif yang cermat dari perusahaan, termasuk SWOT analisis yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta analisis posisi strategis. Tujuan analisa bisnis. Yang pertama, menekan anggaran. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga, kemampuan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan secara keseluruhan. Keempat, selalu mengetahui situasi. Dan yang terakhir, membangun efisiensi. Balance scorecard. Penggunaan balance scorecard untuk mengevaluasi perusahaan serupa dengan penggunaan kesuksesan kritis faktor atau CSF dalam mengevaluasi dan memberi kompensasi kepada manajer individu. Saat mengevaluasi file firma menggunakan CSF, akuntan manajemen menggunakan tolak ukur dari informasi industri dan mempertimbangkan bagaimana CSF telah berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi yang menguntungkan ketika CSF lebih unggul dari tolak ukur dan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, asumsikan bahwa EasyClan memiliki 3 CSF, masing-masing 3 kategori kinerja utama. Yang pertama, pengembalian total aset atau kinerja keuangan. Yang kedua, jumlah cacat kualitas atau proses internal. Yang ketiga, jumlah jam pelatihan bagi pekerja pabrik atau pembelajaran dan pertumbuhan. Analisa rasio keuangan. Analisis rasio keuangan menggunakan rasio laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Dua kategori analisis yang umum mencakup pengukuran likuiditas dan profitabilitas. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar biaya operasional saat ini, atau biasanya selama 1 tahun atau kurang, dan hutang jatuh tempo. 6 ukuran utama likuiditas adalah perputaran piutang, perputaran persediaan, rasio lancar, rasio cepat, rasio arus kas, dan kas gratis rasio aliran. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik evaluasi likuiditas perusahaan. 4 rasio profitabilitas utama adalah persentase margin kotor, laba atas aset, laba atas ekuitas, dan laba bersaham. Berikutnya, nilai tambah ekonomi. Economic Value Add atau EVA adalah ukuran pendapatan ekonomi yang disesuaikan.
sebuah bisnis pendapatan unit setelah pajak dan penyesuaian lainnya, dikurangi biaya modal atau untuk investasi uang yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan itu. Biaya modal biasanya diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang dari biaya dua sumber dana perusahaan, utang, dan ekuitas. EVA memfokuskan perhatian manajer untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Ya, jadi berikut ini adalah contoh perusahaan dari EasyClan. Ini adalah ringkasan informasi keuangan yang sudah dipilih. Berikutnya balance scorecard dari perusahaan EasyClan. Kategori yang pertama yaitu kinerja keuangan. CSF-nya pengembalian total aset, targetnya 22%, aktualnya 25,3%. Terdapat perbedaan 3,3% sudah terlampaui. Kategori yang kedua yaitu proses internal. CSF-nya cacat kualitas, targetnya 300 ppm, aktualnya 350 ppm. Terdapat perbedaan 50 ppm yang belum terpenuhi. Yang kategori yang ketiga yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. CSF-nya jam pelatihan, targetnya 32 jam per karyawan, aktualnya 26 jam per karyawan. Terdapat perbedaan 6 jam belum terpenuhi. Untuk yang bawah yaitu analisis rasio keuangan dari perusahaan EasyClan. Yang pertama, perputaran piutang. Tolak ukurnya 7, aktualnya 5,56. Dapatkan dari $500.000 dibagi $100.000 ditambah $80.000 dibagi 2. Persentase prestasinya 79%, belum terpenuhi. Yang kedua, perputaran persediaan. Tolak ukurnya 8. Aktualnya 9,09. Didapatkan dari $500.000 dibagi $50.000 ditambah $60.000 dibagi 2. Persentase prestasinya 114% bertemu. Untuk berikutnya yang ketiga, rasio lancar. Tolak ukurnya 2. Aktualnya 4, didapatkan dari $200.000 dibagi $50.000. Persentase prestasinya 200% bertemu. Yang keempat, terdapat rasio cepat. Tolak ukurnya 1. Aktualnya 3, didapatkan dari $50.000 ditambah $100.000 dibagi $50.000. Persentase prestasinya 300% bertemu. Berikutnya, rasio arus kas. Tolak ukurnya 2,5, aktualnya 2,2, dapatkan dari $110.000 dibagi $50.000. Persentase prestasinya 88%, belum terpenuhi. Berikutnya, rasio arus kas bebas. Tolak ukurnya 5, aktualnya 6, didapatkan dari $30.000. Mohon maaf, ini ada salah. Tolak ukurnya 0,5, aktualnya 0,6, didapatkan dari $30.000 dibagi $50.000. Persentase prestasinya 120% bertemu. Untuk yang rasio profitabilitas, persentase margin kotornya tolak ukurnya 35%, aktualnya 50%. Dapatkan dari $500.000 dibagi $1 juta. Persentase prestasinya 143% bertemu. Yang kedua, pengembalian aset. Tolak ukurnya 22%, aktualnya 25,3%. Didapatkan dari $100.000 dibagi $400.000 ditambah $390.000 dibagi 2.
persentase prestasinya 115% bertemu. Yang ketiga, pengembalian ekuitas. Tolak ukurnya 44%, aktualnya 60,6%. Dapatkan dari $100.000 dibagi $200.000 ditambah $130.000 dibagi 2. Persentase prestasinya 138% bertemu. Yang terakhir, laba per saham. Tolak ukurnya 2,15 per dolar. $2,15, aktualnya $2, didapatkan dari $100.000 dibagi 50.000. Persentase prestasinya 93%, belum terpenuhi. Penjelasan, EVA sama dengan EVA laba bersih dikurangi biaya modal dikalikan EVA modal yang diinvestasikan, sama dengan pendapatan bersih tambah biaya pelatihan setelah pajak plus beban bunga setelah pajak dikurangi 0,06 dikalikan rata-rata total aset ditambah biaya pelatihan dikurangi kewajiban ancar. Hasilnya $100.000 ditambah $15.000 ditambah $5.000 dikurangi 0,06 dikalikan $400.000 ditambah $390.000 dibagi 2 ditambah $30.000 dikurangi $50.000, hasilnya $97.500. EVA sebesar $97.500 untuk isi klaim adalah nilai positif relatif terhadap pendapatan bersih dan diinvestasikan modal. Ini menunjukkan profitabilitas perusahaan yang kuat dan khususnya kontribusinya yang signifikan untuk nilai pemegang saham. Itu saja penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Firdausi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua yaitu penilaian bisnis. Penilaian bisnis merupakan suatu kegiatan atau proses untuk memperoleh pendapat atau pikiran nilai suatu bisnis atau perusahaan atau entitas atau suatu kepemilikan di dalamnya. Penilaian bisnis ini biasanya digunakan sebagai dasar pengalokasian berbagai aset untuk membantu pembentukan atau penyusunan kembali laporan keuangan. Selain itu, kami juga mencari pengertian dari business valuation dari ahli. Salah satunya yaitu menurut Ruki tahun 1997. Business valuation merupakan penilaian suatu perusahaan yang merupakan tindakan atau proses kegiatan untuk mencapai pada suatu pendapat untuk perkiraan tentang value dari suatu perusahaan atau suatu penyertaan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penilaian bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penilaian bisnis. Yang pertama dari faktor internal. Salah satu contohnya yaitu karakteristik bisnis yang dinilai seperti resiko, return, pembiayaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu laporan keuangan dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan nilai aset tak berwujud yang sifatnya sangat signifikan. Yang keempat yaitu transaksi sebelumnya. Yang kelima yaitu informasi relevan lain terkait perusahaan yang dinilai, seperti sejarah bisnis, kebijakan perusahaan, manajemen perusahaan, dan lain-lain. Selain faktor internal, faktor yang harus dipertimbangkan dalam penilaian bisnis yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi yang berpengaruh, seperti keadaan politik, kebijakan pemerintah. Seperti yang kita tahu, bahwa keadaan politik dan kebijakan pemerintah ini khususnya di Indonesia kan masih cepat sekali berubah-ubah. Tidak ada peraturan khusus yang menetapkan bagaimana cara perusahaan dalam melakukan penilaian bisnis. Yang kedua yaitu ukuran tingkat pengendalian. Yang ketiga yaitu data pasar lainnya seperti return untuk investasi alternatif, perjanjian kerjasama bisnis, dan lain-lain. Selain itu, penilaian bisnis juga memiliki tujuan. Tujuan penilaian bisnis yang pertama yaitu memperoleh pendapat atau perkiraan nilai suatu bisnis atau perusahaan
entitas atau suatu kepemilikan di dalamnya. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan bagi manajemen untuk mengembangkan maupun perbaikan usaha atau bisnis dalam rangka mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Yang ketiga yaitu mengalokasikan dan mencerminkan nilai dari berbagai aktivitas atas suatu kegiatan bisnis dalam penyusunan laporan keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang business valuation atau penilaian bisnis. Dengan adanya business valuation atau penilaian bisnis, pelaku bisnis dapat mengetahui nilai wajar ekuitas suatu perusahaan. Untuk perolehan pendanaan dari investor, perlu mengukur berapa sih capital gain dari saham untuk menilai kekayaannya. Nah, dalam business valuation ini terdapat 4 pendekatan untuk mengukur nilai ekuitas pemegang saham. Yang pertama menggunakan metode nilai buku, yang kedua menggunakan metode nilai pasar, yang ketiga menggunakan metode arus kas yang didiskontokan, yang keempat yaitu menggunakan metode berbasis kelipatan. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama yaitu metode nilai buku. Metode nilai buku ini merupakan metode yang termudah karena perusahaan mendapatkan nilai buku ekuitas pemegang saham perusahaan bisa dilihat dari neraca atau di laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, keuntungan dari nilai buku ukuran ekuitas adalah kejelasan, aksesibilitas, dan objektivitasnya. Batasan-batasan ketika perusahaan menggunakan metode nilai buku ini mencerminkan nilai bukunya saja, tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu mereka tidak mencerminkan nilai pasar dari aset perusahaan atau kewajiban dan mungkin tidak termasuk aset tak berwujud yang utama. Jadi, di metode satu ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua yaitu metode nilai pasar. Cara kedua ini adalah cara untuk mendapatkan nilai pasar ekuitas umum perusahaan langsung dari nilai pasar saham perusahaan saat ini. Nah, nilai pasar perusahaan itu dapat ditentukan dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga saham yang saat ini. Nah, keunggulan dari menggunakan metode nilai pasar itu, perusahaan dapat memberikan ukuran yang lebih jelas dan objektif dalam mengukur nilai perusahaan saat ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan metode arus kas yang didiskontokan. Nah, metode arus kas yang didiskontokan ini merupakan metode untuk memperoleh nilai perusahaan dengan mendapatkan nilai sekarang dari arus kas perusahaan. Dalam hal ini, metode yang dimaksud yaitu arus kas yang didiskontokan seperti yang sudah saya sebutkan atau dalam bahasa Inggris disebutkan dengan the discounted cash flow method atau bisa disingkat dengan DCF. Nah, metode ini metode yang paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam menilai ekuitas. Karena dalam teori akuntansi bahwa nilai ekuitas harus dinilai sekarang dari dividen di masa depan dan dari investasi. Dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan atau metode DSF ini, metode ini paling konsisten dalam menerangkan berapa pendapatan nilai sekarang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang metode arus kas yang didiskontokan. Nah, saya akan menjelaskan apa itu metode arus kas yang didiskontokan ya. Metode arus kas yang didiskontokan atau the discounted cash flow method atau biasa disingkat DCF merupakan mengukur nilai ekuitas perusahaan sebagai diskonto nilai sekarang dari arus kas bersihnya. Metode DCF ini didasarkan pada konsep yang sama yang digunakan dalam keputusan penganggaran modal. Nah, dalam metode arus kas yang didiskontokan ini, mereka itu menerapkan konsep nilai waktu uang atau time value of money. Aliran kas yang akan diterima pada masa yang akan datang akan dapat dinilai sekarang menggunakan faktor diskonto. Nah, terdapat 4 langkah dalam penerapan metode arus kas yang didiskontokan. Yang pertama yaitu perkiraan arus kas bebas selama jangka waktu terbatas. Nah, biasanya itu jangka waktunya selama 5 tahun.
Penjelasannya, arus kas bebas mengacu pada arus kas yang tersedia untuk aktivitas investasi dan pendanaan perusahaan dan dihitung sebagai arus kas operasi yang dikurangi dengan pengeluaran modal dan dividen yang akan dibayarkan. Yang kedua yaitu perkiraan arus kas bebas di luar cakrawala yang terbatas dengan menggunakan beberapa asumsi yang disederhanakan. Yang ketiga yaitu diskon arus kas bebas dengan menggunakan biaya rata-rata tertimbang modal atau WACC, biaya modal perusahaan tertimbang untuk hutang dan ekuitas, biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Nah, ini tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh teman kami Dava dalam menyampaikan contoh kasusnya yang ada di tabel tadi. Dan yang ketiga yaitu, yang keempat yaitu menghitung nilai ekuitas. Nah, dalam menghitung nilai ekuitas ini, perusahaan menentukan penilaian bersih dari suatu ekuitas. Nah, caranya yaitu dengan cara menambahkan nilai diskon dari arus kas periode perencanaan dan nilai diskonto dari arus kas 6 tahun lebih dengan nilai investasi non-operation saat ini seperti sekuritas yang dipasarkan. Nah, kenapa nilai kas 6 tahun? Karena kan di langkah yang pertama jangka waktunya kan terbatas, biasanya kan 5 tahun. Nah, di nilai ekuitas ini kita tuh biasanya itu menghitungnya itu di nilai diskonto dari arus kas lebih dari 5 tahun. Oleh karena itu saya akan mencoba menjelaskan penerapan dari metode arus kas yang didiskontokan. Nah, seperti yang sudah terlihat di PPT bahwa saya akan menerangkan tentang Exhibit 20.10 atau kalian bisa melihatnya di e-book halaman 887. Nah, ini merupakan salah satu contoh penilaian bisnis dengan menggunakan arus kas yang didiskontokan pada perusahaan EasyClean. Nah, perusahaan EasyClean ini yang bergerak pada tahun 2020 memperoleh free cash flow atau arus kas bebasnya 30.000. Nah, kami mengasumsikan bahwa untuk pergantian tahun arus kas bebasnya itu bertambah senilai $10.000. Nah, tadi di langkah pertama yang sudah saya sebutkan bahwa biasanya kan jangka waktunya itu selama 5 tahun. Jadi kami akan memasukkan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 karena itu terjadi selama 5 tahun dengan arus kas bebasnya bertambah $10.000 dari $30.000. Nah, untuk present value factor untuk 6%, untuk angka 0,943, 0,890 dan 0, sampai dengan 0,747 itu sudah kita ketahui di buku ya, teman-teman. Nah, untuk present value of cash flow atau nilai sekarang dari arus kas bebas, itu caranya yaitu dengan mengalihkan antara arus kas bebas dengan present value factornya yang 0,943. Jadi 30.000 dikalikan 0,943 itu ketemu $29.290. Begitu seterusnya hingga tahun ke 2024. Ketika sudah mengalihkan antara arus kas bebas dan present value factor, kita akan menjumlahnya yaitu dengan total nilai sekarang arus kas dalam periode perencanaan. Kita bisa menemukan dengan jumlah $205.700. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di langkah keempat yaitu menghitung nilai ekuitas. Nah, setelah kita menambah hasil diskon dari arus kas yang direncanakan seperti yang $205.700 itu kan kita harus mencari nilai diskonto dari arus kas 6 tahun. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan mencoba di tahun 2025. Nah, tahun 2025 itu kan sudah di tahun ke-6 kan. Nah, kita akan menggunakan arus kas bebas yang ada di tahun ke-5. Karena kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka itu menggunakan nilai operation atau nilai saat ini kan. Nah, nilai saat ini kita anggap di tahun 2024 dengan arus kas bebas 70%. Nah, untuk present value factor ini 16,667 ini didapatkan dari 1 dibagikan dengan
0,06. 1 itu dari jumlah tahun selanjutnya. Kan tadi sudah 5 tahun. Berarti kan nambah 1 tahun lagi untuk tahun ke-6 gitu kan. Nah, berarti 1 dibagi present value faktornya kan 6%. Jadi 0,06. Itu ketemu 16,667. Nah, itu nanti 70.000 dikalikan dengan 16,667 itu ketemu 1.166.690 dolar. Itu untuk present value of cash flow-nya di tahun 2025. Nah, jadi kita bisa menjumlahkan berapa sih total present value dari tahun 2025 dengan cash flow 0,747. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan cara mengalihkan antara total nilai sekarang yang ada di tahun ke-6 dikalikan dengan cash flow untuk tahun seperti tahun ke-5 atau 0,747. Jadi 1.166.690 ini dikalikan dengan 0,747. Ketemu 871.517. Nah, selanjutnya kita kan akan menambahkan marketable securities dan investment atau sekuritas dan investasi yang dapat dipasarkan. Nah, ini jumlahnya 0. Kenapa kok jumlahnya 0? Karena kan kita sebagai pihak perusahaan EasyClan, mereka tidak memberitahukan berapa sekuritas yang akan dipasarkan ataupun investasi yang akan kita dapatkan di jangka waktu tertentu. Jadi kita tidak bisa menentukan. Jadi kita mengasumsikannya bahwa marketable securities and investment ini nilainya 0. Selanjutnya dikurangi dengan market value of debt atau diasumsikan sebagai book value atau nilai buku. Nah, nilai buku ini 150.000. Nah, 150.000 ini kita mengasumsikannya sendiri ya, teman-teman. Jadi kita menganggap bahwa nilai buku untuk tahun 2025 itu nilainya 150.000. Nah, maka setelah itu di langkah keempat yaitu kita akan mengetahui nilai ekuitas suatu perusahaan dengan cara menambahkan total present value of cash flow in the planning of period ditambahkan dengan total present value untuk tahun 2025 dengan cash flow 0,747 ditambahkan dengan marketable securities and investment dikurangi dengan market value of debt atau kita asumsikan sebagai book value. Jadi kita bisa menghitung dengan cara 205.700 dolar ditambahkan dengan 1.166.690.000 ditambahkan dengan 0 karena marketable-nya 0. Lalu dikurangi dengan 150.000, maka kita ketemu nilai ekuitas suatu perusahaan 927.217 rupiah. Itu tadi contoh penerapan ketika kita menggunakan arus kas yang didiskontokan untuk perusahaan EasyClan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian berbasis kelipatan. Nah, pendekatan yang umum dan mudah diterapkan untuk menilai bisnis adalah dengan menggunakan ukuran finansial biasanya seperti penjualan, pendapatan, ataupun arus kas dari suatu perusahaan. Misalnya, beberapa menghitung nilai berbasis pendapatan sebagai produk dari pendapatan akuntansi tahunan yang diharapkan dikalikan dengan pengganda. Nah, maksudnya di sini pengganda laba lebih mirip dengan rasio harga pendapatan atau kita biasa singkat dengan PE. PE merupakan rasio harga saham terhadap pendapatan per saham. Nah, perbedaannya itu adalah pengganda laba menyesuaikan rasio PE untuk mengakui bahwa pendapatan masa depan harus didiskontokan untuk menentukan nilai perusahaan saat ini. Nah, pengganda penghasilan memiliki batasan-batasan yang sangat penting, seperti persediaan, depresiasi, dan komponen pendapatan penting lainnya yang mungkin tidak sebanding dengan perusahaan lain yang ada di dunia industri. Jika pengganda laba tidak tersedia untuk perusahaan tertentu, maka nilai rata-rata atau representatif diambil dari pengganda laba perusahaan lain di suatu industri.
Pengganda ini kemudian disesuaikan ke atas untuk mengenali perusahaan dengan potensi keuntungan di masa yang akan depan yang tidak diakui saat ini dan sebaliknya. Nah, kita bisa memberikan rumus tentang penilaian berbasis kelipatan atau PE ini dengan cara pengganda penghasilan dikalikan dengan penghasilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu nilai perusahaan. Metode ini mempertimbangkan nilai ekuitas suatu perusahaan. Nilai perusahaan atau biasa disingkat dengan EV merupakan nilai ukuran lain dari apa yang pasar tunjukkan layaknya perusahaan. Tetapi pada kali ini yang ditunjukkan itu akuisisi dari suatu perusahaan. Dalam akuisisinya, pengakuisisian ini tidak hanya akan membeli ekuitas suatu perusahaan, tetapi juga hutang, kas, dan setara kas milik suatu perusahaan. Jadi, EV ini diukur sebagai nilai pasar ekuitas perusahaan atau biasa disebut dengan kapitalisasi pasar ditambah dengan hutang dan lebih sedikit kas atau kas dikurangkan karena tersedia setelah akuisisi untuk melunasi hutang atau untuk penggunaan lainnya. Seperti yang sudah tertera di PPT bahwa kita juga menuliskan rumus untuk menghitung berapa sih nilai suatu perusahaan atau EV. Jadi EV sama dengan kapitalisasi pasar ditambahkan dengan hutang dikurangi dengan uang cash suatu perusahaan. Nah, dalam nilai perusahaan ini atau EV juga dapat digunakan untuk perusahaan-perusahaan publik, di mana kapitalisasi pasarnya itu bisa dihitung. Jika memungkinkan, nilai perusahaan atau EV ini dapat diukur di titik awal yang berguna bagi investor untuk memberikan investasinya kepada suatu perusahaan, ataupun ketika pemegang saham saat akuisisi akan dipertimbangkan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang ilustrasi 5 langkah pengambilan keputusan strategis dalam penilaian fashion retailer. Ini juga kalian bisa lihat di modul manajemen biaya bab 20 ya teman-teman. Jadi ceritanya ini ada suatu perusahaan Arizona Sunrise Inc. atau biasa disingkat dengan ASI. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengecer pakaian mode wanita dengan 455 toko yang ada di Amerika Serikat dan 55 toko yang ada di Kanada. Nah, toko-toko tersebut merupakan pernyataan dari perusahaan Arizona dan mereka memberitahukan kepada kami bahwa toko yang sudah saya sebutkan tadi itu nilainya meningkat 62 toko dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, perusahaan Arizona Sunrise Inc. ini atau ASI berkembang dengan pesat karena gaya fashionnya yang unik dan kualitas pakaiannya yang terjamin bagus. Produk ASI diberi harga pada tingkat yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya, biaya produksi dan penjualan yang lebih tinggi sehingga penjualan tumbuh dengan cepat. Tetapi ada kekurangannya dari penjualan yang tinggi dan biaya produksi yang tinggi, yaitu Arizona ketinggalan dalam menyusun pendapatan dan arus kasnya. Di dalam beberapa kuartal belakangan ini, arus kas dari kegiatan operasional dari perusahaan ASI atau Arizona Sunrise Inc. ini nilainya turun rendah, bahkan dalam beberapa kasus atau bulan-bulan tertentu itu nilainya negatif. Lalu Batman PLC merupakan pengecer serupa Arizona Sunrise Inc. atau ASI, tetapi letaknya ada di daerah London. Yang ASI tadi kan ada di Amerika Serikat, namun yang di Batman PLC ini letaknya ada di London. Nah, PLC ini juga dikenal dengan desain fashion dan kualitas produknya.
Batman telah menyatakan dirinya akan membeli beberapa produk milik Arizona Sunrise Inc. atau ASI tadi. Jadi Batman akan mempertahankan merek ASI untuk bertahan setidaknya beberapa tahun dan akan mempertahankan manajemen toko lokal. Nah, oleh karena itu Batman telah menyatakan bahwa dirinya akan bekerja sama untuk membantu perekonomian atau membantu laporan keuangan dari Arizona Sunrise Inc. ini akan menjadi stabil lagi. Karena kan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ada di beberapa bulan operasional itu kan nilainya kan negatif. Jadi pihak Batman ini akan mencoba bekerja sama untuk membeli beberapa produk milik ASI. Nah, Batman juga akan mempertahankannya itu dengan cara mengintegrasikan dua lini produk ke dalam satu merek global. Nah, Batman PLC ini berencana untuk melakukannya dengan cara membeli produk ASI dalam transaksi tunai. Nah, kenapa kok dalam transaksi tunai? Karena seperti yang kita tahu tadi kan yang nilai perusahaan dengan rumus kapitalisasi ditambahkan dengan hutang dikurangi uang cash. Nah, uang cash ini sangat berguna bagi pihak Arizona Sunrise Inc. untuk mempertahankan manajemen tokonya agar tidak mencapai yang negatif lagi, agar tidak mencapai kegiatan operasional yang negatif. Tetapi Batman PLC sendiri itu juga mengalami kayak kewaswasan. Karena apa? Karena kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nilai jual dari pakaian milik perusahaan Arizona Sunrise itu kan nilainya lebih tinggi. Nah, Batman ini ragu-ragu nih, kalau misalnya mereka membeli dengan uang cash, apakah pihak Batman ini bisa memberikan uangnya secara langsung ataukah dalam bentuk piutang? Karena kan pihak Batman ini mempunyai rencana bahwa mereka akan mengintegrasikan dua lini produk untuk dijadikan ke dalam satu produk. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah pengambilan keputusan yang harus dilakukan untuk Batman PLC. Yang pertama yaitu menentukan isu strategis seputar permasalahan tersebut. Nah, di sini maksudnya yaitu kedua perusahaan antara Arizona dan Batman itu mereka harus terlibat dalam satu kesatuan kegiatan operasional. Nah, dengan cara memperhatikan kualitas dan gaya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di Arizona tadi kan produknya itu gaya fashionnya yang unik dan kualitas dari pakaiannya. Nah, kalau di Batman PLC kan desainnya yang unik dan kualitas produk. Jadi kan mereka bisa menggabungkan antara kedua keunggulan dari masing-masing perusahaan tadi. Nah, rencana Batman untuk memindahkan kedua perusahaan ke merek global yang lebih besar dapat membantu perusahaan dalam membangun keberadaannya secara global atau dapat meningkatkan peluang untuk pertumbuhan yang lebih lanjut. Sedangkan masalahnya yang seperti sudah saya jelaskan tadi, masalah dari Batman itu sendiri yaitu ketika Batman akan membeli produk-produk milik Arizona Sunrise ini karena harga jualnya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Langkah yang kedua yang harus dilakukan oleh Batman yaitu mengidentifikasikan tindakan alternatif. Batman menggunakan berbagai metode untuk menilai Arizona Sunrise Inc. atau ASI dengan cara menggunakan metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti metode arus kas yang didiskontokan, metode kelipatan pendapatan, atau dengan menggunakan metode nilai perusahaan atau EV. Selanjutnya, di langkah yang ketiga, pengambilan keputusan strategi untuk Batman yaitu memperoleh informasi dan melakukan analisis. Nah, analisis ini tuh analisis terhadap alternatif yang sudah kita hitung di langkah yang kedua, yang kita menggunakan metode arus kas yang didiskontokan, metode kelipatan pendapatan, atau menggunakan EV atau nilai perusahaan. Nah,
Saya akan memberikan contoh. Jika Batman melakukan analisis arus gas yang didiskontokan berdasarkan proyeksi arus bebasnya, ASI ini untuk 5 tahun ke depan akan memproyeksikan nilai sebesar 24 miliar dolar. Nah, ini kan nilai yang cukup besar bagi Batman PLC untuk melakukan kerjasama antara Batman dan Arizona. Selain itu juga menjadi keputusan yang sangat berat ketika Batman akan mengambil analisis karena nilainya yang cukup tinggi. Nah, ketika Batman melakukan penilaian berdasarkan penghasilan berganda, menghasilkan nilai yang lebih kecil, yaitu 14 miliar dolar. Nah, ketika Arizona menggunakan nilai pasar ekuitas, nilai dari pasar ekuitas milik Arizona Sunrise Inc. itu sendiri itu nilainya 14 dolar. Nah, itu kan terjadi perbedaan. Jika menurut metode yang arus gas yang didiskontokan dari ASI untuk Batman itu 24 miliar dolar, ketika Batman menghitung dengan menggunakan kelipatan pendapatan berganda itu menghasilkan 14 miliar dolar, namun ketika menggunakan pasar ekuitas itu nilainya sebesar 16 miliar dolar. Jadi kan terdapat perbedaan nih. Nah, oleh karena itu, nilai perusahaan yang harus dihitung itu menjadi 15 dolar. Kita akan mengambil di tengah-tengahnya. Karena jika 14 dolar akan menguntungkan pihak Batman tetapi merugikan pihak Arizona, tetapi jika menggunakan nilai ekuitas dari Arizona kan 16 miliar dolar. Nah, itu tuh menguntungkan pihak Arizona tetapi tidak menguntungkan bagi pihak Batman PLC. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan untuk alternatif yang ada di nomor 2, maka Batman mengambil keputusan strategi untuk menggunakan nilai perusahaan sebesar 15 miliar dolar. Langkah yang keempat yaitu memilih dan mengimplementasikan alternatif. Nah, alternatif yang sudah saya sebutkan bahwa alternatif menggunakan nilai perusahaan sebesar 15 dolar tadi. Nah, analisis tersebut menghasilkan berbagai macam penilaian. Selain itu, nilai perusahaan secara khusus sesuai dengan pembelian produk-produk melalui Arizona Sunrise Inc. tadi. Nah, perhitungan utang ASI dan setara kas yang tersedia bagi pembeli ini harus diperhitungkan juga oleh Batman. Berapa sih utang ASI dan berapa sih setara kas yang tersedia bagi pembeli. Batman juga mempertimbangkan berapa keuntungan dan kerugian strategis dari pembelian dan mengajukan penawaran kepada pihak Arizona Sunrise Inc. ini untuk mengakuisisi nilai perusahaan sebesar 15 miliar dolar tadi agar dapat membantu Batman dalam membangun merek yang lebih kuat secara global, sehingga Batman mampu meningkatkan peluang untuk pertumbuhan dan probabilitas yang lebih lanjut. Karena kan seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa tujuan dari Batman melakukan kerjasama ini ialah Batman ingin dua produk milik Arizona dan Batman ini tuh menjadi milik global atau lebih banyak dikenal oleh orang lain. Nah, langkah yang terakhir yaitu memberikan evaluasi tentang keefektifan implementasi. Nah, jika Batman membeli produk-produk milik ASI tadi atau Arizona Sunrise Inc., maka perlu menyelesaikan implementasi melalui rencana untuk mengintegrasikan kedua bisnis tadi secara operasional, finansial, dan juga strategis. Hal ini akan menjadi kunci bagi manajemen selama beberapa tahun pertama setelah adanya akuisisi dibuat. Nah, akuisisi tadi kan sudah saya sampaikan di langkah keempat yang menggunakan nilai perusahaan dengan harga 15 miliar dolar tadi. Nah, ini akan menjadi keharusan bagi Batman untuk mengatur atau membuat standar akuntansi keuangan internasional antara Amerika Serikat dan London untuk menilai akuisisinya itu secara teratur, karena kan
Amerika Serikat sama London ini kan letaknya cukup berjauhan. Jadi mereka tuh harus mencoba atau menyusun standar akuntansi keuangan secara internasional untuk menilai akuisisinya tadi. Nah, jika suatu saat pada tahun-tahun berjalan nilai akuisisinya itu turun, maka Batman itu harus mencatat aset tersebut ke nilai pasar wajar yang baru. Tetapi mereka juga harus bekerja sama dengan Arizona Sunrise Inc. untuk mencari jalan-jalan keluar bagi kedua perusahaan tadi untuk tetap mempertahankan akuisisinya tadi. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika perusahaan mengambil keputusan strategis ketika terjadi masalah dalam penilaian perusahaan seperti ini. Itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh teman kami, Lilik Syafiratus Zahra. Karena itu, sekian dari saya. Untuk Lilik, saya persilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari materi dari kelompok kami, yaitu saya akan membahas tentang kasus dan isu terkait analisis bisnis dan valuasi. Kasus tahun terakhir ini yang terjadi pada perusahaan Nissan Motor Co. yang merupakan pencurangan atas laporan pendapatan. Dalam laporan pemimpin Nissan mengenai pengeluaran Gozen yang kelewat banyak. Seseorang merekayasa dokumen laporan pendapatan Gozen setelah pemerintah Jepang mewajibkan melakukan pelaporan perusahaan dengan menghasilkan per bulan lebih dari 100 juta yen. Namun, Gozen melakukan pelaporan atas pemerintah senilai 1 miliar yen per tahun. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban atas pelaporan jumlah pendapatan kepada pemerintah. Selain itu, Gozen dikatakan menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kasus tersebut, Gozen menerima konsekuensi berat yang juga harus diterima Gozen atas aksi kecurangan tersebut, yaitu diberhentikan dengan pucuk pimpinan Nissan, Renault, dan Mitsubishi pun dikabarkan segera memberhentikan Gozen dari perusahaan. Selanjutnya, perusahaan ini telah berkali-kali melakukan restrukturasi dengan pimpinan dari internal perusahaan. Akan tetapi, banyaknya usaha tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan. Carlos Ghosn mengambil alih kepemimpinan di perusahaan tersebut dengan program turnaround-nya. Berhasil mengubah haluan Nissan menjadi sebuah perusahaan yang menghasilkan keuntungan dan kembali diperhitungkan dengan kompetensi industri mobil dunia. Turnaround sendiri memiliki pengertian proses mengubah atau perbaikan kinerja perusahaan dari kecenderungan menurun. Turnaround biasanya hanya berfokus pada biaya saja. Selanjutnya adalah ada 4 Gozen turnaround strategy. Yang pertama yaitu cost reduction, yang berkaitan dengan merubah supplier dan hubungan dengan supplier, mengurangi karyawan, menutup pabrik, dan mengurangi hutang. Yang kedua ada membangun cross-functional teams. Yang ketiga ada CFT didesain untuk merubah yang berkaitan dengan middle manager sebagai agent dan Gozen sebagai sponsor. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada performance management yang berkaitan dengan merubah sistem seniority, kekuatan sebagai kunci inisiatif, dan membayar untuk kinerja baik atau tercapai. Gozen sebagai nomor 1 di Tokyo adalah perusahaan rekayasa yang memanajemen yang kacau, borosnya bukan main, dan tidak bisa memproduksi mobil yang menghasilkan profit. Dengan
cash flow problem yang parah dan hutang sebesar 11 billion US dollar. Partnership with Renault. Yang pertama yaitu CEO Yoshikazu Hanawa menyerahkan sahamnya sebesar 36,8% ke Renault. Yang kedua, negosiasi perjanjian Hanawa. Yang ketiga, Hanawa meminta Carlos Ghosn untuk bergabung dengan Nissan sebagai CEO. Yang dilakukan Ghosn yaitu yang pertama ada melaunch Nissan Revival Plane pada 1999 yang berhasil mereduksi workforce 21.000 orang. Yang kedua, menghabisi jumlah supplier lebih dari separuhnya. Dan yang ketiga, memotong biaya-biaya yang timbul akibat cross-holding sebesar 4 billion US dollar. Yang keempat, menurunkan biaya produksi sebesar 20% dalam 18 bulan. Cara kerja Ghosn yaitu ada dua cara kerja Ghosn, yaitu yang pertama mengurangi divisi atau bagian, yang kedua mengurangi supplier. Berikutnya yaitu membangun CFT atau cross function team untuk menghasilkan ide-ide memperbaiki bisnis, menantang praktik yang akan dilakukan, dan mengkomunikasikan perlunya perubahan dalam perusahaan. Ghosn membentuk 10 tim CFT di Nissan. Yang pertama yaitu Business Development, yang kedua Purchasing, yang ketiga Manufacturing and Logistics, yang keempat Research dan Development, yang kelima Sales Marketing, yang keenam General and Administrative, yang ketujuh Finance and Cost, yang kedelapan Phase Out Product and Part, yang kesembilan Complexity Management, dan yang ke-10 Organizational Structure. Selanjutnya yaitu Leadership Development atau pengembangan kepemimpinan. Ada 3 yaitu yang pertama CFT sebagai pemimpin generasi berikutnya. Yang kedua menguatkan nilai-nilai baru untuk Nissan, dan yang ketiga sukses perencanaan atau sesuai kriteria perusahaan global. Teknologi anti pemabuk itu yang artinya alat tersebut adalah sensor yang dapat mendeteksi bau alkohol. Sensor akan bekerja dengan membunyikan alarm yang terletak pada sistem navigasi, kemudian kunci kontak akan terkunci dan mobil tidak dapat dinyalakan. Yang kedua, Nissan kembangkan small car green technology. Itu yang artinya Nissan akan kembangkan kendaraan next generation small auto batteries. Kendaraan yang akan dikembangkan tersebut tidak hanya bermesin tetapi juga bertenaga listrik. Yang ketiga yaitu ada anti-lock braking system. Dengan dilengkapi sistem anti-lock braking system ini membuat kendaraan lebih mudah dikontrol pada saat melakukan rem darurat. Dan yang terakhir yaitu ada Nissan anti-theft system, yang artinya keamanan pada keadaan Nissan terhadap seseorang yang mencoba untuk mencuri dengan menghidupkan kendaraan menggunakan anak kunci yang tidak teridentifikasi dan tidak diregistrasi dengan nudge. Nah, baiklah teman-teman, saat ini saya akan mencoba menerangkan contoh soal dari penilaian bisnis yang kalian bisa lihat di buku kalian bab 20 halaman 892. Nah, untuk soalnya yaitu WebSmart merupakan perusahaan internet yang relatif baru untuk menjual produknya di bidang pendidikan tetapi melalui website. Nah, perusahaan ini berfokus pada siswa yang mempersiapkan untuk masuk ke ujian
ujian masuk ke perguruan tinggi. Seperti yang kita tahu seperti KSBMPTN seperti itu. Lalu, keunggulan kompetitif utama dari WebSmart ini merupakan publikasinya yang sangat dihormati. Seperti yang sudah disampaikan oleh Guide to Competitive College, bahwa yang dijual secara luas di toko buku dan di Amazon.com. Jadi, ceritanya Guide to Competitive College ini sudah menghormati apa saja yang sudah dihasilkan oleh WebSmart tadi. Nah, perusahaan WebSmart telah berkembang pesat dan sekarang sedang mencari tambahan investasi modal ventura untuk kemungkinannya meningkatkan operasinya dan menyediakan iklan promosi tambahan. Salah satu perusahaan model ventura yang didekati oleh WebSmart sendiri telah meminta bahwa perusahaan WebSmart ini untuk memberikan perkiraan nilai perusahaan atau business valuation atau penilaian bisnis. Berikut informasi keuangan yang relevan terkait dengan laporan keuangan dari WebSmart yang terbaru. Nah, WebSmart sendiri tidak memiliki aset tetap yang sifatnya signifikan, tetapi WebSmart memiliki operasi yang berada di luar ruang yang disewakan. Manajemen WebSmart mengetahui bahwa median harga saham ke penjualan kelipatan di industri adalah sekitar 7. Mari kita lihat sama-sama yang ada di dalam tabel. Yang pertama ada total aset per most recent financial statement atau total aset per laporan keuangan yang terbaru, yaitu $1.450.000. Lalu yang kedua yaitu total book value of equity per most recent financial statement atau total nilai buku ekuitas menurut laporan keuangan yang terbaru, yaitu sebesar $1.200.000. Yang ketiga yaitu estimasi market value of Guide to Competitive College. Perkiraan nilai pasar dari Guide to Competitive College sebesar $1.350.000. Lalu, laba rugi bersihnya ada 85.000, arus kas operasi atau cash flow from operation ada 165.000, dengan total revenue atau total pendapatan sebesar 600.000. Nah, baiklah, apa sih yang akan kita cari? Kita akan mencari bagaimana cara perusahaan WebSmart dalam menilai bisnis agar mereka bisa memperoleh modal untuk menjalankan usahanya, memperoleh modal untuk investasi ya teman-teman. Jadi karena WebSmart ini sendiri itu merupakan perusahaan yang relatif baru, jadi mereka masih menunjukkan kerugian dari arus kas yang negatif. Nah, itu ya seperti saya berikan, kerugian arus kas negatif dari arus kas operasi kan nilainya dalam kurung, berarti mereka nilainya masih negatif. Jadi mereka tidak bisa menggunakan metode pendekatan arus kas berganda atau menggunakan metode arus kas yang didiskontokan. Itu dua metode tersebut itu tidak cocok ketika WebSmart akan melakukan penilaian bisnis karena nilai dari arus kas operasinya tuh masih dalam kategori negatif. Nah, selain itu WebSmart sendiri itu masih belum menjadi perusahaan publik. Jadi mereka tidak mengetahui berapa harga saham untuk saat ini. Nah, jadi kan kemungkinannya sisa 2, yaitu menggunakan metode nilai buku ekuitas atau menggunakan metode pendapatan berganda. Nah, di dua metode ini merupakan metode yang sekiranya cocok untuk dilakukan WebSmart dalam melakukan penilaian bisnisnya. Jadi ketika WebSmart menggunakan metode nilai buku ekuitas, maka jumlahnya sebesar $1.200.000. Nah, itu totalnya sudah kita ketahui ada di sini ya teman-teman, ada di total book value of equity.
Nah, itu kan berarti kan total nilai buku ekuitas. Nah, bagaimana jika kita atau perusahaan menilai dengan menggunakan metode kelipatan, metode pendapatan berganda? Jadi caranya yaitu 7 itu dari mana? 7 itu dari median harga saham ke penjualan kelipatan. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini tadi di kalimat terakhir itu kan ada sekitar 7. Nah, 7 tadi akan dikalikan dengan total revenue atau total pendapatan yang didapatkan dari Websmart itu sendiri. Kan nilainya ada 600.000 ini ya, teman-teman. Ini. Nah, itu nanti kita akan mengalihkan antara 7 dengan 600.000. Nanti ketemu 4.200.000 dolar. Nah, 4.200.000 dolar ini merupakan hasil penilaian bisnis ketika menggunakan metode pendapatan berganda. Nah, sebagai alternatif, Websmart juga dapat menggunakan pendapatan yang diproyeksikan dalam beberapa kalkulasi. Selain itu, Websmart juga dapat menggunakan proyeksi arus kas dalam perhitungan arus kas kelipatan ganda atau arus kas yang didiskontokan. Karena arus kas mungkin akan positif di tahun-tahun yang akan mendatang. Jadi maksudnya, jika Websmart saat ini menggunakan metode nilai arus kas yang didiskontokan, kan tadi saya sudah bilang tidak cocok karena arus kas operasinya kan masih negatif. Tetapi apabila di tahun-tahun ke depan Websmart akan mengadakan penilaian bisnis kembali, maka mereka bisa menggunakan metode arus kas yang didiskontokan. Selain itu, Websmart sendiri itu kan tadi sudah saya sebutkan bahwa mereka memiliki aset dari Guide to Competitive College yang memiliki nilai pasar 1.350.000. Itu kan perkiraan nilai pasar yang didapatkan dari Guide to Competitive College atau yang ada di ini, tabel yang ada di ketiga ini, estimated ini. Nah, jadi setiap penilaian harus lebih tinggi dari angka tersebut. Secara keseluruhan, perusahaan sulit untuk menilainya. Karena apa? Karena kisaran yang akan dilakukan oleh Websmart sendiri itu nilai rentangnya sangat jauh, yaitu berkisar di 1.350.000 dolar hingga 4.200.000 dolar. Nah, itu kan jaraknya sangat jauh ya teman-teman, dari 1.350 ke 4.200.000. Nah, karena letaknya yang sangat jauh itu tadi, maka itu tuh memungkinkan terjadinya ketidakpastian yang signifikan tentang arus kas di masa yang akan datang. Padahal nilai yang pasti dari arus kas perusahaan itu sendiri itu nanti nilainya tuh sangat penting bagi perusahaan dalam melakukan penilaian bisnis secara keseluruhan. Jadi intinya, jika suatu perusahaan ini masih memiliki nilai arus kas operasi yang negatif, maka perusahaan ini tidak bisa melakukan penilaian bisnis dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan, melainkan mereka hanya bisa menggunakan metode nilai buku ekuitas atau menggunakan metode pendapatan berganda, karena nilai tersebut itu masih sangat memungkinkan untuk melakukan penilaian bisnis saat ini, dan juga nilai tadi itu bisa membantu perusahaan-perusahaan untuk memberikan investasinya kepada Websmart. Itu tadi contoh soal dari penilaian bisnis yang kalian bisa simak dari penjelasan saya. Untuk selebihnya, jika ada yang masih bingung, kalian bisa memberikan pertanyaannya kepada kami. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami tentang Business Analysis and Valuation. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan, dan apabila dari teman-teman sendiri masih ada yang belum paham mengenai materi yang sudah kami sampaikan, kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada kami melalui grup WA yang sudah kita tahu ya teman-teman.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.